depan mimbar jemaat itu di sana. Merayakan, waduh. Oke, ramai ya. Apa mau pindah dari sebelah sana ke sebelah sini? Oke, nggak apa-apa. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin.
daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Haleluya. Sungguh pujian yang indah dan sangat membangun kita. Kalau rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang baik. Amin. Mari kita sambung pujian kita. Ajaib setiap rencananya buat kehidupan kita, amin. Haleluya. Mari kita sama pujian kita, ajaib kau Tuhan.
Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk boleh duduk. Haleluya. Haleluya. Saya akan bersaksi ya. Di tahun yang kemarin, ini masih awal-awal tahun ya, boleh ya saya bersaksi tentang tahun kemarin. Tahun kemarin saya punya untuk dapat anak yang kedua. Sempat kaget sih itu. Oleh setiap hari-hari
Engkau tahu kami ada di sini karena Engkaulah segalanya bagi kami. Kami hidup mengandalkan Engkau. Engkau adalah juru selamat kami. Haleluya, kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Di tengah dunia yang berat, penuh dengan pergumulan ini, kami selalu datang mendekatkan diri kami kepada-Mu, karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Dan biarlah kami terus boleh ada di dalam Engkau. Dan hari ini ketika kami dengarkan firman-Mu, semakinlah kami diperteguh di dalam Engkau. Semakin kami ada kuat tertanam di dalam Tuhan. Kami tidak jauh dari Tuhan, kami tidak meninggalkan Engkau. Malah semakin hari kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, lampaui semua keterbatasan. Biarlah semua kalimat yang hamba ucapkan itu datangnya dari Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh yang didengar oleh anak-anak-Mu adalah firman Tuhan, sehingga mereka boleh dikuatkan, dihiburkan, diarahkan, diajar, diteguhkan di dalam Tuhan. Dan sungguh-sungguh ketika mereka kembali dari tempat ini, semua diberkati Tuhan. Engkau bukakan hati dan pikiran semua cara berpikir yang salah, paradigma palsu manusia, dan berbagai hambatan yang lain untuk kami menikmati firman. Kami batalkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Daris berpuasa kiranya memberikan kebebasan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berfirmanlah dan kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap untuk firman katakan bersama amin. Puji Tuhan, dipersilakan. Haleluya, shalom. Kita bersyukur untuk siang hari ini di mana kita boleh beribadah kepada Tuhan. Tema tahunan di gereja ini adalah Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan yang mengajarkan kepada anak-anak Tuhan tentang bagaimana kita yang sudah diselamatkan, bagaimana kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan menjaga keselamatan itu, berjuang untuk menjaga keselamatan itu sampai kita menerima yang dalam bentuk sempurna. Itu kata firman Tuhan. Nah sekarang pada siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang mirip dengan tadi pagi, tetapi dengan tokoh dan dengan contoh yang berbeda. Saya sampaikan kepada saudara-saudara, ini yang pertama. Mengapa kita harus mengerjakan keselamatan? Kita mengerjakan keselamatan bukan karena kita tidak selamat, dan ketika kita kerjakan keselamatan, kita selamat. Bukan begitu saudara-saudara. Jadi keselamatan itu kita terima bukan karena hasil pekerjaan kita. Katakan amin. Alkitab dengan sangat tegas berkata bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia, pemberian gratis dari Tuhan. Orang yang di luar Yesus mau kerjakan sekeras apapun tidak mungkin akan selamat. Karena kita tidak punya modal untuk bisa mengerjakan keselamatan itu. Tidak punya modal. Kecerdasan kita, kesalehan kita, harta kita, itu tidak bisa dijadikan modal untuk menerima keselamatan. Kalau kita ngomong tentang keselamatan itu punya rumah di sorga, maka kita tidak punya modal untuk membayar rumah di sorga itu. Mau bayar rumah di Pondok Indah aja susah. Ya saudara-saudara, yang bayar rumah di Pondok Indah aja susah. Saya ngomong di Bekasi, mau tinggal di Sumarekon, Bekasi aja susah. Tidak semua orang bisa tinggal di Sumarekon. Jemaat kami yang di Bekasi yang tinggal di Sumarekon cuma satu keluarga. Saudara kalian Sumarekon Mall itu di sampingnya ada perumahan. Cuma satu keluarga. Itu pun bukan milik sendiri, cuma kontrak. Tidak mampu untuk membeli. Saya nggak tahu apakah di sini saudara yang tinggal di Pondok Indah atau belum ya. Saya pernah ke sebuah rumah di Pondok Indah yang panjangnya segereja ini ya. Saya nggak tahu berapa harganya. Yang pasti saya nggak bisa beli. Baru kita ngomong tentang rumah Pondok Indah sudah sulit untuk membelinya. Apalagi kita ngomong rumah di sorga. Kita punya harta apa untuk pakai membelinya? Alkitab berkata, percuma sia-sia seorang memiliki seluruh dunia jika jiwanya binasa. Sebenarnya pertanyaannya, kalau sudah punya seluruh dunia kan bisa beli sorga. Tetapi ternyata harga dunia ini tidak sebanding dengan satu kapling di sorga. Jadi saudara terkasih, kecerdasan kita, kesalehan kita, harta kita,
itu tidak bisa membayar rumah surgawi kita. Mengapa hari ini saudara dan saya percaya bahwa kita punya rumah di surga? Karena Yesus sudah membayar rumah di surga itu bagi saudara dan saya. Dan itu kita terima bukan karena jasa kita, tetapi karena kasih karunia saja. Jadi ketika dikatakan oleh firman Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, itu bukan untuk memiliki surga, tetapi merespon akan kasih karunia itu. Beberapa waktu yang lalu saya kehilangan HP karena dicuri orang di mall ya. Saya pernah cerita kepada saudara-saudara. Saya duduk makan, tas istri saya taruh di samping kaki saya. Di dalam ada 2 tablet, bukan tablet minum, bukan. Tablet yang barang beginian, saudara-saudara. Ada 2 buah tablet di dalam, ada HP, ada kunci mobil, ada kunci rumah, ada uang sedikit untuk pendeta dan beberapa barang yang lain. Tiba-tiba raib begitu saja tanpa diketahui, padahal saya duduk di samping tas itu, ada teman saya berhadapan dengan saya, tetapi dicuri orang tanpa kami ketahui. Intinya saya tidak punya lagi tablet, padahal biasa kita pakai untuk belajar firman dan berkhotbah. Tetapi besoknya ketika anak Tuhan tahu, dia ngomong sama saya begini, "Om, kita makan yuk." Tetapi sesudah dia undang makan, dia bilang begini, "Om, jangan beli tablet dulu ya." Saya bilang, "Emang kenapa?" "Nanti saya yang akan kasih." Saya bilang, "Oh, puji Tuhan." Hilang, besoknya langsung dapat. Tetapi untuk dapat, saudara-saudara, saya perlu makan di mall bersama dengan orang itu. Ngobrol, pas pulang baru dia kasih. Saudara yang terkasih, untuk tablet itu sampai di kita bukan saya yang bayar. Saya hanya percaya dan menerima. Itu yang disebut respon. Jadi Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal datang itu bukan karena kita sewa, kita bayar, kita gaji dia untuk datang dan menyelamatkan kita. Siapa yang bisa nyewa Yesus untuk mati di kayu salib menebus kita? Tidak. Itu kita terima karena kasih karunia saja. Tetapi kasih karunia itu sampai di tangan kita, sampai bisa kita terima dan kita nikmati keselamatan itu, harus direspon. Dan respon inilah yang harus kita kerjakan. Sesudah kita terima pun, untuk keselamatan itu betul-betul kita nikmati, itu ada tugas dan tanggung jawabnya. Bagaimana kita menjaga, bagaimana kita memperjuangkan untuk hidup sesuai dengan yang dirindukan oleh Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudara, saya ingin mengajar saudara-saudara dari sebuah kisah dalam Perjanjian Lama tentang satu pribadi yang luar biasa yang bernama Salomo. Kita tidak belajar dari keberhasilan Salomo, tetapi kita belajar dari kegagalan Salomo. Dan saya berharap dari sepenggal kisah di Alkitab ini, kita bisa belajar sesuatu untuk kita tidak mengikuti jejaknya. Saudara, keselamatan itu bukan janji. Keselamatan itu adalah perjanjian. Katakan bersama, perjanjian. Lebih keras lagi, perjanjian. Bahkan semua di dalam Alkitab itu adalah bagian dari perjanjian. Saudara dengar dengan baik, semua janji di dalam Alkitab itu adalah bagian dari perjanjian. Janji itu sepihak, perjanjian itu dua pihak. Yesus datang menebus kita, tetapi ada bagian kita dalam perjanjian itu, yaitu kita percaya kepadanya. Amin. Nah, saudara, kalau kita melihat Salomo, maka Salomo pun hidup dalam perjanjian. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita buka 1 Raja-Raja pasalnya ke-11, ayat yang ke-11. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, ayat yang ke-11. Kita baca bersama 2-3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu.
Saudara perhatikan dalam pernyataan Tuhan ini. Tuhan sebenarnya sudah berjanji lebih dahulu kepada Salomo tentang hal-hal yang luar biasa. Salah satu poin dari perjanjian adalah kerajaan Israel itu akan terus bertahan di bawah Salomo dan keturunannya. Tetapi saudara yang terkasih, Alkitab berkata kemudian karena Salomo mengingkari perjanjian, maka janji Tuhan batal baginya. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara, mengapa tema tahun ini menurut saya luar biasa, karena Tuhan ingin anak-anak Tuhan sungguh-sungguh menikmati janji-janji Tuhan. Katakan amin. Dan saudara, sekali lagi, janji-janji Tuhan itu tidak pernah berdiri sendiri. Janji-janji Tuhan itu bagian dari sebuah perjanjian. Tuhan berjanji, tetapi ada kewajiban kita dalam perjanjian itu. Kalau kita melaksanakannya, maka janji Tuhan pasti jadi nyata. Amin. Nah, mari kita akan pelajari saudara-saudara dari Alkitab, apa yang membuat Salomo gagal dalam perjanjian dengan Tuhan. Apa yang membuat Salomo gagal dalam perjanjian dengan Tuhan? Mari kita perhatikan pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Pasal 11 ayat yang pertama. Kita baca bersama 2, 3. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Saudara, saya simpulkan nomor 1, kita akan menjadi orang yang merespon perjanjian Tuhan dengan salah adalah kalau kita jatuh cinta lagi. Ini saya ngomong masalah hati. Saudara yang terkasih, kita akan menikmati hasil dari perjanjian kita dengan Tuhan kalau kita menjaga hati untuk tidak jatuh cinta lagi selain kepada Tuhan Yesus. Dulu ada lagu Pentekosta lama, ku jatuh cinta padanya, tambahlah dalam, tambah dalam lagi. Ya, ku jatuh cinta padanya, tambahlah dalam lagi. Nah, saudara terkasih, saudara harus berhati-hati. Kalau saudara dalam hidup ini jatuh cinta lagi, sedangkan sudah punya istri jatuh cinta lagi, repot. Apalagi sudah punya Tuhan Yesus lantas jatuh cinta lagi sama yang lain. Salomo itu sudah membangun hubungan cinta kasih dengan Tuhan secara luar biasa. Bahkan kalau kita pelajari firman Tuhan, hukum yang pertama itu adalah mencintai Tuhan. Tetapi sayang Salomo jatuh cinta lagi. Saudara, apakah Salomo langsung jatuh cinta kepada Tuhan yang lain? Tidak. Dia mulai dari mencintai. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara, hati-hati ketika kita mulai mencintai selain yang dari Tuhan. Kalau kita mulai mencintai yang lain, bahaya saudara. Kalau kita mulai mencintai dunia, bahaya. Kalau kita mulai mencintai harta lebih dari Tuhan, itu bahaya. Kalau saudara mulai mencintai jabatan lebih dari Tuhan, itu bahaya. Kalau saudara sudah lebih mencintai mobil saudara daripada Tuhan, itu bahaya. Dulu ada teman kita yang beli mobil Panther baru, tahun berapa itu ya? Tahun 90-an. Itu sekarang sudah jadi pendeta. Teman kita dulu guru sekolah minggu, Eliana menikah dengan Samuel. Waktu habis menikah mereka beli mobil baru, Panther. Parkir di depan gereja situ, gereja lama. Pas habis amin doa berkat, keluar dan dia shock berat. Kalau tadi shock punya anak, ini dia shock karena melihat mobilnya sudah dijadikan kanvas oleh anak-anak di depan. Digambar-gambar pakai batu. Mobil baru pertama kali datang di gereja. Saya bilang, untuk yang punya lebih mencintai Tuhan daripada cinta mobil. Kalau cinta mobil, dia akan bilang tidak akan kedua kali lagi aku bawa mobil.
gereja. Saya pernah dengar dulu ngobrol-ngobrol di jemaat. Saya nggak lupa jemaat siapa. Tapi kita pernah ngobrol-ngobrol tentang tempat parkir GPD Sahabat Allah zaman dulu. Waktu kita belum punya gedung parkir di samping. Mereka ngobrol begini, wah repot gereja kita kalau nggak ada parkiran ya. Kalau jemaat-jemaat kita sudah mulai kaya, dimensi, pasti nggak dibawa ke gereja. Karena takut dicoret sama anak-anak. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan kepada saudara, cuma mencintai mobil saja, itu akan jadi beban untuk kita menjadi anak Tuhan yang baik. Apalagi mencintai yang lain. Dan kalau kita berkata tentang mamon, saudara harus sungguh-sungguh berhati-hati. Kita semua butuh cien, butuh uang. Siapa yang tidak butuh uang? Semua butuh uang. Saya juga butuh uang. Semua yang saya pakai juga ini karena ada uang. Kalau nggak ada uang ya mau dapat dari mana? Ngerampok ya dikebukin orang. Harus punya uang. Gereja ini AC dingin terus karena ada uang ya. Kalau nggak ada uang, ya kita pakai AC angin cepat. Atau angin cepoi-cepoi. Pasti kita tidak nyaman. Kita semua nyaman hari ini karena ada uang. Kita semua butuh uang, tetapi jangan cinta. Saya mengajarkan jemaat di Bekasi, semua harus kerja dengan rajin. Semua harus cari uang dengan sepenuh hati. Tetapi bukan karena cinta uang, tapi karena cinta Tuhan dan cinta keluarga. Karena banyak orang kerja cinta uang. Anaknya sepatunya sudah mau copot, sudah. Ya sayang duitnya. Sudah jahit aja. Jahit juga butuh uang. Pak minta duit dong untuk tukang sol. Dah jahit sendiri. Gimana harus jahit sendiri? Enggak bisa jahit, sudah beli power tool di warung 1.000. Mulai aja juga repot. Di Bekasi itu dulu pernah ada anak remaja yang kaya, saudara. Karena bapak ibunya punya banyak toko di Bekasi. Toko-toko maju, elektronik, furniture, dan sebagainya. Tapi banyak kali saya ketemu dia ketika ke gereja jalan kaki. Padahal perumahannya itu di luar perumahan kami. Jadi kan kami punya perumahan Mekarsari. Mereka perumahannya taman kota. Anak-anak itu dari taman kota jalan kaki sampai di gereja. Padahal gereja itu di sebelah timur dari perumahan Mekarsari, taman kota sebelah barat perumahan Mekarsari. Anak-anak perempuan cantik-cantik, putih-putih, bersih-bersih jalan kaki. Anak di kompleks, anak tukang jahit, naik becak ke gereja. Padahal rada bulukan. Saya tanya ini, kenapa saya kok jalan kaki? Saya selidik-selidik, tak punya uang. Padahal anak orang kaya. Kenapa artinya ini? Bapaknya memang punya uang, tapi uangnya tidak memberkati anak-anaknya. Pertanyaannya kenapa? Karena dia lebih sayang uang daripada sayang anak. Banyak istri-istri orang kaya lebih cakap dari istri orang miskin. Karena apa? Karena banyak orang kaya memang banyak uangnya, tapi dia cinta uang. Kalau di gereja justru yang miskin rajin bayar perpuluhan, yang kaya perpuluhan lagi. Kalau dia tidak sama ikan, ada utang nih yang belum bayar nih. Kami punya jemaat dulu, termasuk jemaat yang paling diberkati. Habis kasih perpuluhan, komentar-komentar keluar. Saya besoknya lupa. Bagi saudara-saudara yang gak rela bayar perpuluhan, gak usah bayar perpuluhan. Yang penting datang ke gereja. Yang rela saja memberi. Karena kalau gak rela, jadi kutu. Saya makin gak sejahtera, saudara pakai sekali ngasih juga gak sejahtera. Ya sudah datang aja di gereja, gak usah bawa. Tapi yang miskin-miskin rajin bawa. Puji Tuhan, akhirnya yang miskin jadi kaya juga. Yang kaya akhirnya bertobat, tambah kaya lagi. Haleluya. Saudara yang terkasih, mari kita cinta Tuhan. Saya mau ngomong begini, orang kalau cinta uang itu berbahaya ibaratnya. Karena
tidak selalu kita minta uang sama Tuhan, Tuhan kasih. Serius, saudara jangan tidak baik. Tidak selalu Om Paul punya doa supaya saudara punya banyak uang itu dikasih sama Tuhan. Jawab ya. Karena Om pasti berdoa, semua jemaat diberkati. Jangan pilih kasih. Semua yang bisnis sukses. Semua yang kerja naik jabatannya. Oh, sampai nganggur pun ada duit dari surga turun. Perlu kita berdoa begitu. Saking sayangnya sama jemaat. Tapi saudara lihat kenyataan, tidak semua dapat uang. Mengapa? Sebenarnya catatannya begini, Tuhan pasti punya alasan. Karena tidak semua orang punya karunia terima uang. Ada orang yang kuat terima uang, ada orang yang enggak kuat terima uang. Saudara-saudara, bukan cuma nyari uang susah, ngeluarin uang juga susah. Kami di panitia kemarin kan di Bekasi, mau nyari uang nih untuk Natal 1,6 M. Susah. Yang dapat 600 juta, yang satunya hilang. Puji Tuhan. Kita dapat kekhawatiran pelaksana acara. Pas tutup buku, surplus 130 juta. Nah kemarin kami rampung keluaran panitia, sampai tutup nggak tahu uang itu mau dikeluarin bagaimana. Akhirnya panitia belum dibubarkan. Mengapa? Karena uang 100 juta lebih mau diapain? Usul kiri kanan, usul kiri kanan, usul kiri kanan. Akhirnya stop dulu, pending. Kita pikir dulu rame-rame. Ini masalah cuma mengeluarkan uang, saudara. Jadi tidak semua orang punya bakat punya uang. Ada orang yang ketika miskin rajin sekali di gereja, tapi ketika sudah mulai kaya kurang datang ke gereja. Sebabnya Tuhan bilang begini, ya kau miskin aja terus. Ada orang yang miskin, sayang sekali sama Bapak Gembala. Bapak Gembala bilang belok kiri, dia belok kiri. Bapak Gembala bilang belok kanan, belok kanan. Tapi ketika sudah mulai kaya, Bapak Gembala bilang stop, dia maju. Bapak Gembala bilang maju, dia mundur. Bapak Gembala bilang belok kiri, dia belok kanan. Nah Tuhan bilang begini, kurangin lagi supaya taat. Ada yang kalau miskin setia sama istri, setelah mulai kaya sudah mulai setia sama istri orang lain. Ada yang kenyataannya begitu, saudara-saudara. Sampai itu Tuhan mengukur berapa yang harus engkau terima. Saya pun ada ukurannya. Pendeta Taufik itu cuma boleh terima berapa per bulan. Kalau kebanyakan dari ukuran itu, takutnya pas saya ketemu Om, saya tanya-tanya, ini Bapak siapa ya? Karena kadang-kadang uang bikin kita lupa ingatan. Banyak yang begitu, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, kadang-kala Tuhan gak kasih apa yang kita doakan. Nah, kalau kita terlalu cinta uang, ya jangan heran kalau pindah kita dari gereja ke Gunung Kidul, Gunung Kawi, dan sebagainya. Kalau kita terlalu cinta uang, kita kerja jujur, gak dapat. Kita bisa kerja tidak jujur. Ada jemaat yang karena terlalu cinta uang, padahal sudah dengar firman Tuhan jangan menipu, dia tetap saja menipu. Mari kita anak-anak Tuhan, cinta Tuhan lebih dari segalanya. Kita berkata, Tuhan, apa yang Kau tentukan bagiku itu yang terbaik. Haleluya. Jangan cinta hobi lebih dari Tuhan. Mungkin kita punya hobi macam-macam kan. Sekarang ini kan banyak lagi hobi traveling kan. Jalan-jalan ke Singapura sudah nggak pas, terlalu dekat. Kalau ke Singapura cukup untuk sarapan aja. Subuh itu naik pesawat 1 jam lebih ke Singapura, habis sarapan pulang masuk kantor. Jadi pengen travelingnya lebih jauh sedikit. Kalau di Singapura udaranya sama dengan Jakarta, masih hangat-hangat, masih kurang mantap. Cari yang rada-rada bikin gemeter. Semakin jauh semakin mahal. Oh Tuhan tolong, biarlah saya bisa menginjak Amerika. Urus visa gagal, berdoa lagi, Tuhan tolong, tolong doakan. Kalau kita kembali kan begitu, selalu dimintain tolong, tapi sini pasti minta tolong bukan saya. Kalau minta tolong sama saya bilang kembali sama Bapak Rohani. Tidak dijawab Tuhan, bisa ngaco itu. Bisa ngaco. Orang kalau hobi tidak terkontrol itu bahaya sekali. Kita anak-anak Tuhan harus tetap mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Coba saudara cek hatimu, saudara cinta sama apa? Ada saya nonton video tentang seorang pendeta
yang jadi mualaf. Lantas ada satu kalimat yang menarik sekali. Dia bilang, beruntung sekali sekarang saya menikmati berkat Tuhan. Teman-teman pendeta saya, mereka menderita dengan istri cuma satu. Saya bisa nambah istri satu lagi. Saya mau sama bapak pendeta yang rekam saya, mungkin barang-barang begini boleh diedit. Saya dengan nonton di video itu sudah. Dia bilang, jadi kami ini saya Om Soe, karena cuma punya istri satu sampai mati. Om cuma punya tante, itu tante. Dia bilang, Soe rugi kita, cuma punya istri satu, dia boleh nambah. Saya bilang dasar. Kalau kita cinta-cinta yang duniawi begitu berbahaya untuk iman kita. Kita anak-anak Tuhan harus cinta Tuhan lebih dari segala. Salomo tidak hanya cinta Tuhan, dia mulai mencintai perempuan-perempuan lain. Ujung-ujungnya apa? Penyembahan berhala. Karena dia cinta banyak perempuan asing yang beribadah kepada setiap alam mereka. Akhirnya Salomo pun beribadah kepada Tuhan-Tuhan dari istri-istrinya. Saya percaya di hati Salomo ada firman Tuhan, jangan menyembah ilah lain, jangan menyembah yang lain. Tetapi istrinya mungkin kalau orang Nada bilang so buju-buju, so maere. Ayo Pak, katanya Yayang. Ya sudah, papi berdiri aja di samping kan, nggak usah menyembah. Yang penting sudah berdiri ini, saya sudah senang. Yayang ya, enggak. Masa begitu, ayo dong yang karena namanya juga jatuh cinta kan. Lama-lama sama berdiri dipikir. Besoknya dia nawar lagi, yang masa cuma berdiri, duduk aja sedikit. Lama-lama nyembah. Mengapa? Karena cinta. Sama dengan problem Simpson sama. Karena cinta. Karena cinta akhirnya mengkhianati Tuhan. Saya mau pesan pada pagi hari ini. Mari tahun 2017 engkau cinta Tuhan lebih dari segalanya. Cinta Tuhan lebih dari segalanya, maka engkau tetap akan ada di dalam perjanjian keselamatan dengan Tuhan. Nah ini yang harus diperjuangkan saudara. Karena dunia ini menggoda banget. Itu yang saya bilang, mobil menggoda banget, traveling kiri kanan menggoda banget, mobil mewah menggoda, rumah mewah menggoda, terhormat itu menggoda. Lalu Tuhan gak kasih kita berkata begini, biarpun semua kita tidak terima di dunia, aku punya sorga yang lebih sempurna dari semua yang saya inginkan di dunia. Amin. Bersyukurlah dengan semua yang Tuhan berikan kepadamu. Mari kita menjadi orang-orang yang tetap mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Yang kedua, apa yang harus kita perjuangkan supaya keselamatan tetap menjadi bahagian kita? Ayat yang kedua dikatakan begini, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Saudara, yang kedua, ini yang mirip dengan khotbah tadi pagi, yaitu jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Amin. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Mari anak-anak Tuhan harus hargai firman Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Dan ini harus diperjuangkan. Ini harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Tidak boleh ada anak-anak Tuhan yang suka pandang enteng firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh serius dengan setiap firman Tuhan. Saya malah mengajarkan anak-anak Tuhan untuk jadi orang Kristen yang rada bodoh-bodoh. Jangan jadi orang Kristen yang berlagak pinter gitu. Jadi orang Kristen rada bodoh-bodoh sedikit lebih diberkati daripada jadi orang Kristen pinter benar. Karena kadang-kadang kita bukan cari kebenaran kalau sudah pinter, tetapi cari pembenaran. Jadi kita bahas teologi untuk membela diri, jangan.